seperti yang kita tahu ya bahwa memang dari rangkaian proses Sudirman ini kan dari sisi kami temukan intelijensianya juga cukup rendah, sehingga potensi dia untuk dalam konteks tekanan dan sebagainya, sehingga dia memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai atau seperti apa adanya, tidak sesuai dengan fakta kebenarannya, dan ini yang kami lihat ini sangat riskan. Jelaskan Pak, jadi sebelum Sudirman apa kondisinya gimana kan? Silakan sampaikan. Secara fisik sehat ya, tapi memang perlu dicari medisnya. Cuma kami memang LPSK sudah dalam, jadi Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK yang posisinya kami memberikan psikologis, kemudian ada pengawasan bagaimana legal, kami kerjasamakan dengan Lapas karena berhubungan Sudirman juga sebagai pemohon dari PK, kami juga memberikan layanan berkaitan dengan pengawalan dari persidangan. Seperti itu. Jadi pengawasan monitoring ini kita kerjasamakan juga dengan pihak Lapas. Perlindungannya mulai kapan, Bu? Sebenarnya sudah mulai dilakukan dari hari Selasa ya, sejak hari Selasa. Karena keputusan dari pimpinan LPSK diberikan di hari Senin. Hanya memang rekomendasi suratnya bagi kami bisa eksekusi itu tidak selesai. Seluruh pemindahan ya, dari Banjir. Negosiasinya 24 jam, Bu. Seluruh terpidana yang lain. Iya sama, terpidana yang lain juga seperti itu. Dalam konteks kita berikan pengawalan di saat persidangan, karena posisinya mereka juga kan sebagai pelapor ya. Bu, informasi sendiri Sudirman ini mendapatkan informasi yang lebih daripada terpidana lain. Apa yang mendorong itu, Bu? Sebenarnya kan kami LPSK sudah melakukan berbagai penelitian ya, penelaahan, kemudian juga kita memutuskan memberikan perlindungan itu juga melihat dari sifat keterangan pentingnya, karena kami memang punya keyakinan bahwa ada proses peradilan yang secara prosedur itu dilakukan di tahun 2011, sehingga dengan berangkat dari keyakinan juga dan dari hasil juga asesmen forensik dan psikologis yang kami lakukan, maka kami memberikan perlindungan kepada terpidana. Tapi itu Paling istimewa dari Sudirman perlakuannya di 24 jam. Masih 24 jam enggak, karena kan kami kerjasamakan dengan Lapas ya, jadi Lapas lah yang melakukan pengawasan sekitar 24 jam, tidak dengan LPSK. Tapi LPSK memang melakukan pengawalan ketika di persidangan, seperti itu dari Lapas kemudian ke persidangan juga pengawasan. Kalau berkaitan dengan kenapa kami ajukan ke Sudirman, karena seperti yang kita tahu ya bahwa memang dari rangkaian proses Sudirman ini kan dari sisi kami temukan intelijensianya juga cukup rendah, sehingga potensi dia untuk dalam konteks tekanan dan sebagainya, sehingga dia memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai atau seperti apa adanya, tidak sesuai dengan fakta kebenarannya, dan ini yang kami lihat ini sangat riskan, sehingga itulah yang kami ajukan sebagai sebuah. Nah, jika pun dalam prosesnya karena dia dan juga terpidana lain juga mengajukan satu proses upaya hukum, maka kami LPSK menghargai proses hukum tersebut, sehingga LPSK menyerahkan proses hukum tersebut kepada peradilan yang saat ini sedang dibuka kembali. Nanti LPSK sendiri akan melekat kepada Sudirman pada sidang PK nanti, ya. Tidak mungkin secara langsung. Ya. Itu bagian dari bentuk layanan perlindungan ya. Sebentar, saya berterima kasih kepada LPSK, Ibu, atas atensi yang jadi atas nama tim hukum Berani kami berterima kasih kepada Ibu dan Bapak dari LPSK yang sangat menganggap yang mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari semua apa yang kita lakukan ini bisa memberikan yang terbaik buat para pekerja.
Ya. Ya, ya. Oke, teman-teman media, thank you. Ya, terima kasih ya. Ya. Langsung Jakarta. Coba aja kita lihat. Ya Bang. Mas Ben, tadi kan ketemu dengan Sudirman. Gimana perasaannya sudah dipindahkan ke Cirebon? Iya, perasaannya saya dan keluarga itu sangat senang dan sangat bahagia ya. Sudirman udah berada di lapas Kesambi Cirebon dan itu harapan yang selama ini ditunggu-tunggu sama keluarga. Tadi obrolan apa aja dengan Sudirman, dengan para keluarga Bapak dan Ibu? Yang diobrolin sama keluarga sama Sudirman ya pertama ya menanyakan kesehatannya ya, dan ternyata alhamdulillah sehat. Dan tadi juga diperiksa juga sama tim kesehatan di lapas Kesambi juga ya, dirinya bagus lah, pelayanannya juga lah. Untuk PK sendiri, Sudirman sudah siap Pak? Ya, kalau Sudirman insya Allah siap untuk menuju PK. Ada yang ingin disampaikan kepada Peradi yang sudah berjuang mengembalikan Sudirman? Untuk Peradi dan Pak Otto Hasibuan dan Pak Deddy Mulyadi, saya mohon, dan Bu Titin, saya sangat terima kasih banyak. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan saya cuma minta terima kasih dan saya doakan semuanya sehat-sehat dan diberikan kelancaran. Amin. Amin. Ya. Alhamdulillah, jadi ketakutan kalau Sudirman akan diperlakukan tidak baik seperti yang dulu ditulis oleh Sudirman yang fakta ditulis itu tidak pernah terjadi. Mereka betul-betul mengharapkan Sudirman kembali ke sini dan akan menjaga dengan baik. Tadi komunikasi apa antara Sudirman dengan 6 terpidana lain tadi? Obrolannya? Kalau Sudirman kan memang susah untuk diajak bicara banyak karena mereka juga mengakui itu gitu. Jadi yang 6-nya itu sama-sama menguatkan Sudirman, semangat Sudirman, kita mendukung kamu gitu, kita jagain kamu. Jadi hanya bahasa-bahasa seperti itu yang disampaikan oleh 6 terpidana terhadap Sudirman. Jadi kalau saya makan secara fisik memang nggak tega ya, nggak tega banget melihat Sudirman, tapi alhamdulillah teman-teman yang memang satu yang dianggap pelakunya waktu di Polres, Sudirman juga sempat mendapatkan perlakuan apa katanya? Kan itu juga sudah disampaikan ya, seperti siram air panas, itu juga saya sampaikan ke yang lain, ke 6 terpidana itu. Saya bilang Sudirman itu di Polda jangan dikira enak, malahan dia diperlakukan tidak nyaman. Karena kalau kamu sih kan semua ke lapas, Sudirman sendiri yang di Polda, di situ dia sempat ada pemukulan, kemudian juga ada disiram air panas. Waktu dipinjam ke Polda kasus Peggy itu ya, Pak? Jadi setelah diambil dari lapas Cirebon, pas ke Polda itu hanya Sudirman yang di Polda, yang lainnya di lapas Banjir. Mereka dimintai keterangannya kan hanya ke Polda sekali-kali, tapi kalau Sudirman kan tetap di Polda sampai akhirnya dengan dorongan yang luar biasa dari Pradi mempertanyakan untuk Sudirman diharapkan kembali ke Banjir. Akhirnya alhamdulillah sekarang Sudirman setelah cabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda akhirnya bisa kembali ke sini. Secara psikologis artinya secara umum baik ya? Secara umum baik karena LPSK juga luar biasa. Jadi LPSK juga melakukan pendampingan pada saat nanti di persidangan, juga melakukan pengawasan melekat juga. Jadi Sudirman memang secara psikologis juga mendapatkan konseling dari LPSK, karena mungkin LPSK juga luar biasa melihat Sudirman memang paling lemah di antara yang lainnya. Itulah sebabnya LPSK akan berperan banyak untuk memulihkan psikologi Sudirman. Mereka juga paham kondisinya. LPSK Sudirman mendapatkan perlakuan istimewa dari LPSK. Apa sih yang mendorong itu? Ya karena mungkin LPSK kan sudah melihat betul-betul kondisi Sudirman seperti apa. Tadi juga bertemu dengan ini, memang mungkin juga Sudirman sudah menceritakan perlakuan apa yang diterima pada 2016 disampaikan kepada LPSK. Tadi juga memperlihatkan dari kanan apa kiri ya? Lupa, ininya kan patah. Kalau Sudirman kiri ya. Kenapa kirinya, itu? Jari manis kirinya patah. Karena dulu diinjak pakai sepatu boot. Sepatu apa sih? Sepatu polisi itu. Ya, protokol yang itu yang
yang tebel, yang tinggi, ya ininya patah dan itu sudah diperlihatkan ke LPSK. LPSK juga, wah ini kayaknya patah. Jadi Sudirman akan melakukan general check up karena saya yakin luka-luka yang diterima Sudirman itu lebih parah daripada yang lain. Tapi untuk PK kali ini Sudirman siap melawan. Siap melawan dan kami juga kan dari tim Pradi tetap akan mendorong supaya Sudirman disatukan TK-nya dengan yang lain. Walaupun kemarin ketua majelis menolak, tetapi yang mungkin tidak dipahami oleh ketua majelis itu sebetulnya nomor perkaranya Sudirman dengan Hadi, Eka, Supri Jaya kan nomor perkara yang sama gitu. Rangkaian peristiwanya sama. Nah, mohon maaf dengan rencananya sidang tertutup, tapi alhamdulillah oleh Pak Oto ternyata akhirnya terbuka. Kemudian kenapa sih harus dipisahkan? Padahal nomor perkaranya betul nih Sudirman lebih belakangan gitu. Tapi dengan nomor perkara dan rangkaian peristiwa sebenarnya tidak ada salahnya ketika disatukan. Gitu.